ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والسائر الصالحين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu memperbaiki kehidupan kita, dan itu semua disebabkan karena karunia-Nya Allah yang begitu luas, karena nikmatnya Allah yang begitu banyak, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'ut tabi'innya, sehingga kelak kita yang hadir di majlis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pendidikan ada satu kalimat yang mungkin saat ini sudah asing bagi kita. Kalau bagi orang tua mungkin nggak terlalu asing, tetapi bagi anak-anak sekarang itu di dalam dunia pendidikan sudah mulai frase kalimat itu sudah mulai dihilangkan. Kalimat itu adalah akhlak, karena sekarang itu dirubah menjadi karakter, ya, jadi pembentukan karakter jujur dan lain sebagainya. Kalau memang kita mengacu kepada akhlak itu turunan kata daripada kha, lam dan qaf. Kha dan lam dan qaf ini juga dari tiga huruf ini itu ada kalimat yang lainnya, banyak turunan-turunannya. Yang pertama adalah akhlak, kemudian yang kedua adalah makhluk, yaitu yang diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah al-khaliq, yaitu yang menciptakan. Ketika kalimat-kalimat kata ini ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, maka dia tidak akan lepas, ya, baik makhluk, baik khaliq maupun akhlak. Jadi akhlak ini sangat penting. Kalau kita lihat makhluk itu yang diciptakan, berarti kita melakukan sesuatu sesuai dengan siapa yang menciptakan kita, yaitu al-khaliq. Dan kita sebagai makhluk, maka kita harus mengikuti kehendak sang khaliq. Nggak bisa kita serta-merta tiba-tiba memang manusia diciptakan sesuai dengan, dalam artian manusia diciptakan keinginan, nafsu, harapan, cita-cita. Tetapi harapan, cita-cita, keinginan itu tidak akan pernah lepas dari kehendak dan ketentuan dari sang pencipta atau sang khaliq. Kita keinginan kita tinggi kan, misalnya ada yang ingin seperti ini, tiba-tiba nggak tercapai keinginan dan harapan kita, maka disitulah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
akhlak ini harus didasari oleh iman. Nggak bisa akhlak ini berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan manusia serta merta, karena dia harus terpadu, terkait. Jadi antara makhluk dan khalik itu tidak akan pernah terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak inilah yang menentukan bahwa dia salah satu syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat itu al-iman wal akhlak, yaitu dengan keimanan dan akhlak. Orang masuk Islam itu karena akhlaknya Nabi. Orang bisa dekat kepada kita itu karena akhlak kita. Orang dekat dan jauh kepada kita itu tergantung kepada akhlak kita. Ada orang yang menjauh kita karena akhlak buruk kita. Kira-kira kita sendiri pun kita nggak akan pernah mau mendekati orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Ya. Dan kita semua insya Allah akan senang, akan bahagia ketika kita dekat kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Ya, akhlakul karimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu Rasulullah SAW diutus di atas muka bumi ini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nah, kalimatnya adalah liutammima, untuk menyempurnakan akhlak, bukan membuat akhlak. Karena pada masa itu akhlak itu sudah ada, akhlak terpuji sudah ada, ya, jujur itu sudah ada. Ya, yang belum ada adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa akhlak mereka itu dilakukan dasar atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas akan sangat berbeda ketika orang yang berakhlak didasari dengan duniawi semata, atau orang yang berakhlakul karimah didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya akhlak kita ketika dapat musibah, apakah kita istilahnya itu akan kecewa, gundah gulana, kacau, galau dan lain sebagainya? Apakah bersikap seperti itu, atau dia harus bersabar atas musibah yang diterimanya? Kemudian ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia akan meledak? Meledak itu kan kegembiraannya yang begitu berlebihan, sehingga sampai dia mengatakan, kalau bukan karena engkau, kamu temannya misalnya, atau kan kalau bukan karena keilmuan saya, atau bukan karena kerja keras saya, maka saya tidak akan pernah mendapatkan ini. Nah, ini yang meledak yang akhirnya menjadikan dia tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apapun yang didapatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tugas seorang hamba, seorang makhluk, ya, seorang makhluk itu kan dia diberikan tempat, ya, oleh siapa? Oleh sang Khalik. Dia diberikan fasilitas oleh siapa? Oleh sang Khalik. Nah, ini karakter seorang hamba, makhluk. Ya, kita diberikan tempat di atas muka bumi ini. Kemudian kita diberikan apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melakukan ini, itu dan lain sebagainya kalau bukan karena kekuasaan Allah. Kita tidak akan bisa bekerja keras kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka kita di dalam doa-doa kita jangan pernah meminta dikurangi ya Allah, jangan kau uji lebih berat, nggak usah. Tapi mintalah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi ujian.
Nah, disinilah keterkaitan antara sang makhluk dengan Khalik. Maka ketika Allah juga mengatakan kalimat dengan khalaq, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ Allah tidak menjadikan kalimat ja'ala. Dan kalau bisa alladzi ja'alal mauta wal hayat, harusnya kalau memang bisa saja. Tetapi karena memang khalaqal mauta wal hayat, yang mampu menciptakan kehidupan dan kematian ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang mampu menciptakan khalaq, kehidupan kita, kematian kita, itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah akan menguji kita siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang paling baik amalnya. Jadi bukan siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling banyak akhlaknya, tetapi Allah menguji siapa yang paling baik